mantep tenan kendangane iki. Sian, nyenengke tenan. Wah, kowe nek yo ngamplengi nang omah lara tenan lho kuwi. Kalau kita komparasikan, Indonesia terlalu banyak orang membuang sampah dan kita komparasikan dengan orang-orang luar negeri. Kenapa budaya ini seperti ini? Apa tidak bisa dirubah? Sing marake wong udah buang sampah dadi akeh niki sajane napa to? Jadi gini Pak, merubah kebiasaan itu kan tidak mudah. Dan ini sudah seperti saya ceritakan tadi, tugas dari pemerintah kota untuk menghimbau masyarakat memilah sampah dari rumah sejak dari tahun 2009. Itu sampai sekarang pun belum optimal. Jadi ini adalah memang jadi tugas kita bersama, ya pemerintah kota, ya dengan masyarakat. Jadi harus tugas program dari pemerintah tidak didukung dengan masyarakat juga nanti hasilnya juga tidak baik. Jadi program seperti memilah sampah, terus bank sampah itu mungkin harus perlu diingatkan lagi masyarakat. Jadi untuk memilah sampah dari rumah tangga sih. Apakah di luar negeri juga tidak ada uang terus nggawe goreng tempe dan sebagainya buntele godong mungkin nggak ada di sana ya mungkin ya. Mas Bambang. Ini kami ngoreksi tadi sampaikan Mas Bambang. Di Indonesia maupun di luar negeri itu sama. Sama. Jadi kan kita hanya sering melihat hanya Indonesia atau kita hanya melihat kota Jogja. Nah, tadi sampaikan bagaimana yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah satu program sudah berjalan. Tapi program tadi kan harus ada namanya pengawasan. Nah, itu. Evaluasi. Nah, kemudian ada yang kesekian adalah penegakan terkait kalau tidak ada sesuai dengan aturan, penindakan. Nah, dengan hal 4 ini sudah selesai semuanya. Sampah programnya ada program komposter. Ada program terkait tadi dengan bank sampah. Maksimalkan bank sampah. Pasti akan menarik. Tadi saya sampaikan perwal untuk setiap PNS yang ada di kota Yogyakarta. Ini harus membeli daur ulang sampah tadi. Itu bagus sekali. Kemudian kedua, yang selanjutnya tadi apa? Tadi saya sampaikan belum selesai. Toko jejaring, toko apa saja. Ini kan salah satu yang dia menjadi sumber sampah juga. Menjual Indomie, menjual mie instan dan sebagainya. Nanti ada satu hal, silakan bawa ke sini 10 akan kita beri sekian. Otomatis orang menyimpan. Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi sampaikan terkait dengan buang sampah sembarang. Ada penindakan benar. Dan ini salah satunya di kota Yogyakarta ini sudah ada suatu bentuk gerakan untuk mengurangi jumlah tempat sampah sementara. Presani yang ada di wilayah kota Yogyakarta, beberapa jalan sudah ada permintaan warga supaya tidak ada TPS-nya. Apa salah satu tujuan? Satu, daerahnya bersih. Kemudian kedua, supaya dari warga tadi mengelola sampah dengan sendiri. Kebalikannya nanti kalau orang tempat sampah itu yang jadi masalah. Ini tadi penegakan. Nah, sanksi ini yang memang mungkin masih lemah sekali ya untuk sanksinya. Ya, dengan sanksi tadi memang belum maksimal. Ya tadi kami sampaikan. Ya kita terus masih bicara adalah aturan dan kebijakan. Kalau memang itu wujudnya perwal atau perda, kalau memang itu berbau hukuman atau punishment kepada orang yang membuang sampah, ya wis sedang dilakukan atau dijalankan. Tidak hanya melulu bisa dibeli dengan denda, nggak bisa sebenarnya. Betul. Ben ngerasake tenanan loh. Nah, kalau teknis tadi penindakan tadi dengan DLH. DLH yang tegas dengan suatu hal, perda sampah sudah ada. Gitu Mas. Nah, itu gimana kira-kira penanganannya dan sekaligus harapannya juga untuk sampah di Jogja. Terkait dengan penegakan memang kami akan segera koordinasi lagi dengan Pol PP selaku penegak perda untuk mengawal Perda 10 2012 ini. Karena memang kalau kita nggak segera istilahnya ceket-ceket menegakkan itu tadi, masyarakat akan terbuai dengan gitu. Yang namanya hukum kan bersifat memaksa toh Pak. Harus dilaksanakan itu. Makanya. Jadi harapan kami di DLH yang pertama terkait dengan program persampahan ini adalah bagaimana kita itu harus segera melakukan pengurangan sampah sejak dari rumah. Itu yang paling utama. Karena sumber utama sampah kita adalah sumber sampah domestik, sumber sampah yang berasal dari rumah tangga. Ini yang paling besar. Makanya harapan kami sesegera mungkin kita melakukan memilah sampah sejak dari rumah. Nanti kalau sampah sudah terpilah, itu yang organiknya bisa digunakan untuk membuat kompos, anorganiknya nanti bisa dijual untuk ke bank sampah, tinggal nanti residunya silakan nanti dibuang ke TPS yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Itu harapan kami, Mas Bambang. Itu jadi memilah sampah itu yang lebih penting ya. Kalau harapannya dari Mas Ena gimana Mas Ena? Baik, jadi yang pertama kaitan sampah. Yang pertama sampah ini ada dua.
sampah menjadi bencana atau sampah menjadi rezeki. Nah ini, kalau kita tidak dari sekarang menata, mengelola dan untuk ada satu aturan untuk sampah tadi, ya besok ke depan akan menjadi bencana. Ya, dan karena perhitungannya sangat setiap harinya itu ya. Dan kota Yogyakarta ini adalah pusat ekonomi, pusat perkantoran, pusat anak-anak bersekolah. Ya. Nah ini, kemudian yang selanjutnya harapan saya adalah bahwa masyarakat harus sadar sampah ini adalah bahaya besar. Kami sampaikan dan menjadi salah satu isu strategis bagi pemerintah kota yang kami sampaikan. Kami sampaikan sampah menjadi rezeki, banyak sudah contoh. Kami sampaikan banyak bapak ibu pemulung yang jadi dan putra putrinya jadi karena sampah. Iya betul. Ini yang terjadi. Ya. Terus kemudian harapan saya tadi sampaikan bahwa mari, jadi ini juga tadi sampaikan dari Mas Haryono atau Mas Sawan tadi, baik pemerintah, masyarakat, DPRD, satu lagi pihak rekan-rekan swasta. Nah harus ikut tanggung jawab terkait dengan sampah. Ya. Mas Kawar mungkin ada tambahan? Ya kalau menurut saya karena sampah ini adalah masalah kita bersama pemerintah Jakarta, tidak hanya dari pemerintah tapi juga warga. Jadi program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan dukungan dari teman-teman dari Komisi C dari DPRD Kota ini, monggo kita dorong bersama. Dan saya juga punya gagasan mungkin pengelolaan sampah di Kota Jakarta ini kalau bisa adalah berbasis, mungkin ke depan berbasis teknologi, yang mungkin bisa menjalin kerjasama nanti dengan perguruan tinggi yang mempunyai. Kalau mungkin ada teman-teman dari perguruan tinggi yang mungkin sampah dengan bagus. Jadi nanti itu mungkin disengkuyung. Harus kita sengkuyung sama-sama. Jadi itu harapan saya, semoga sampah ini bisa kita kelola secara baik dan Kota Jakarta bisa bebas sampah. Ini sudah saya ngomong sama teman-teman tetangga. Nek sebenarnya sampah itu dilumpuhke bisa jadi berkah, Pak. Ya, Pak. Iya, bener. Ning yo regane sing dhuwur. Lah yang larang Pak Sena arep memberikan rate ngono apa. Ternyata memang masyarakat itu kalau kurang ngerti regane ya ora wani ngedol, Pak. Kadang-kadang itu masih sampah ki ming diguang. Tapi kalau harganya sudah pasti mesti mereka berduyun-duyun itu sebagai rezeki toh, Pak. Iya, betul. Dan sekarang kita lewat media sosial, Pak, lebih aktif, Pak. Loh, sampah yang sekarang ada lihat go sampah ada loh itu. Oh iya. Dengan aplikasi dari tenaga tadi datang ke rumah membeli sampah. Ada aplikasinya. Sudah. Rapel namanya. Sesuk sosialisasi lewat YouTube. Ono channel apa lho ini? Apa channel? Guyon Jogja. Oh. Kuwi yo pengetahuan tentang apa-apa wae. Apa wae sesuk nek ning kono sosialisasi nang buang sampah yang pengelolaan sana ono ning kono. Oh, Guyon Jogja kuwi mau. Kita ya luar biasa. Ini mah dong golek isih ono ya mau ibu-ibu ki. Lah ora ono Mbak Rita ono Serini iya, berhubungan dengan sampah meneh. Iya, kok gek sih ono ini masalah dengan sampah lho. Waduh. Tunggu ya ora apa ya. Tergesa-gesa. Piye ngomong. Si ono niku. Kalau tak menggah sithik ta aja ditakon. Adu prono ya. Si ono Jan iki karep kepiye ta iki? Tak kira dibuang iki mau. Ning ndi man? Om Gundul wis ketemu Om Siono dereng. Durung Kaya artis golek wae. Saya Mau malah nang ndi to Om Siono? Iki ono mempersatukan kanca-kanca lho iki. Wah iki bocah-bocah nganti do goleki kaya ngene iki piye coba? Nganti kesel lho. Kaya ora nganggo sikil e. Lempung mubeng. Ini dalan tengah kathok kula suwek niki. Gara-gara kono do goleki sih ono kabeh lho, nganti do ndaluk linge lho menyi. Linge sih ono kuwi lho. Nomere maksudnya. Urusannya apa iki? Kula iki penting, Mas. Administrasi persampahan. Nah, Mbak Rita karo Mbak Rini ki apa mereka? Nggih urusan sampah niku. Nggih. Oh, atau Dul. Aki yo kudu dipik kene golek nang ndi coba? Dari ora ngerti wong saya iki ora tau ketemu aku. Kan nyemplung rene yo. Aja iso ngilang lho, Mas. Mirok kok piye? Iso ngilang iki. Iso nyileke sirah iki wonge. Jadi kos Om. Neng kampung juga harus tertata juga anggotanya, organisasinya di tiap RW itu harus rapi ya Pak ya. Pun serintutan soal harga sampah mau itu yang jelas kita tunggu. Mau tahun berapa tadi Pak untuk memberikan satu rate harga? 2021 Nah, kita 2021 tinggal beberapa Bu, dilumpuknya sampah Bu nambah Mas Bambang. Dalam Sampah-sampah tadi contohnya nggih. Tadi belum sampaikan Mas Haryo atau Mas Afan bahwa kan banyak pohon di Jogja. Itu kan dipangkas. Dipangkas itu tidak dibuang sembarangan, dibawa ke nitian,
diolah, terus kemudian dicampuri dengan bahan kimia, jadi pupuk dan bisa dimanfaatkan warga tanpa dijual. Gratis. Jadi pupuk. Jadi warga masyarakat yang saat ini baru gila dengan tanaman, kalau kurang lahannya bisa ke tindak kenitian ke daerah sana, terus kemudian bisa ngambil tadi bentuk pupuk dan sudah dicampur dengan tanah. Jangan nandur janda bolong wingi lho, Ndul. Akeh sama ya, Mas. Siapa ya? Waduh. Duit yang diwae tak balik kene. Ndi? Ayo. Sabar. Ndi? Sabar aku yo goleki kowe ning lek goleki tangan. Halo iki tak golek-goleki ning ndi? Ora ketemu ki. Dicopot jase. Copot jasine copot iki. Ya sabar loh. Kok dicopot ngopo to, Man? Dicopot ki ngopo? Lagi direktur lho, Direktur napa? Niki sing sok njukuki sampah niki. Oh, direkturnya sapa dulu? Lha kula lho. Oh. Wong kula ki wegah umuk. Coba. Oh, Copot. lek kok jebule. Dikongkon Jumitri. Lanjut ke Mbak Nita Arun ini ngapa? Haki Om, janjine Iurane. bayarke lho. Aku wis ditagih karo bulekku. Sabar, bulekku ya ora ngenehi. Dibayarke sapa kuwi? Iki duit sampah wae penggelapan iki. Sampah iki. Ya kiuran sampahe iki setone Jumitri. Terus setorke aku. Setorke aku. Piye kan dasine ngono, Man? Dasi. Cule iki, Lan. Wah, jan iku Mah Bayu dipati ya. Ya wis PN wae, wis PN. Nggo gleleng ra apa-apa. Dadi tali pati lho. Tali pati. Dicopot sak sirahe sisan. Ya aja, Mas. Iki geger sirahe untiran iki. Ora. Kowe ngapa ri? Lah nggih goleki jenengan nang ndi mu Bang Mungku. Goleki apa sayang apa piye? Wah. Ora kemaki lho. Apa bab duit? Durung diguang 3 dina. Oh lah sampahe ning omah ki rung diguang, mungale jenengan ajeng Janjine bayarke tolong sampahe kok. Buang to. Sing diguangi sampah ora ming mantan. Kejem tenan iki. Bener iki. Iki galak banget bojone mesti menderita iki ketok iki. Ayo galak banget kok ya. Udah mulai Mas. Wah, bojone kuru mesti iki. Aku weruh pisane langsung menderita. Ana iki lho. Nyoba. Monggo, Pak. Nika sampah-sampah ya ternyata sampah nek diolah dengan benar akan menjadi berkah. Ternyata sampah itu bisa menjadi Berkah.